nabi-nabi dengan cara menyalibkan, mensesat dan seterusnya, itu disebut oleh Yesus sebagai ular beludak, dan orang-orang sesamanya Yesus sebut sebagai keturunan ular beludak. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dengarkan saya. Sebab itu lihatlah, aku mengutus nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh mereka bunuh dan separuh kalian salibkan, supaya kamu menanggung akibat pertumpahan darah orang yang tidak bersalah, yang kalian bunuh dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria. Oleh karena itulah kemudian kamu harus menggenapi perkara nenek moyang kalian. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari api neraka? Jadi orang-orang yang menyalib, orang-orang yang membunuh itu tidak bisa lolos dari api neraka. Makanya mereka keturunannya dianggap sebagai keturunan ular beludak. Coba baca Matius itu. Baca Matius 23. Itu satu ada, perikop. benar. Saya tidak bantah itu. Tapi berarti, itu untuk orang-orang yang dengar. Itu bukan berarti, untuk semua dengar. Untuk orang-orang yang kelakuannya binatang. Berarti orang-orang yang membunuh nabi-nabi tidak bisa luput dari neraka. Betul? Orang yang menyalibkan para nabi tidak bisa lolos dari neraka menurut Yesus. Betul? Ya itu. Bagus. Terus, maksud Anda? Sekarang penyaliban terhadap Yesus itu menghasilkan surga atau neraka? Maksudnya ke siapa ini? Ya ke Kristen lah. Siapa lagi? Kami percaya apa? Karena dia telah mati berkorban untuk keselamatan, makanya kami selamat. Kecuali justru kami berbuat pembunuhan. dosa, Saya ulang lagi. kami melakukan pembunuhan langsung terhadap Yesus. Saya ulang lagi. Kau yang punya pikiran yang salah. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, orang-orang yang membunuh, menyalibkan nabi, ya, keturunannya disebut ular beludak dan mereka tidak akan pernah lolos dari neraka. Betul atau betul? Tapi kau punya maksud kami, orang Kristen. Tunggu dulu, betul atau betul? Tidak. Tadi dia turunannya siapa? Coba. Tadi saudara mengatakan betul. Salah. Tadi saudara mengatakan betul. Kau yang bikin pernyataan kok. Orang yang menyalibkan. Kosong kau. Orang yang menyalibkan itu adalah dianggap sebagai orang yang tidak lolos dari api neraka. Terus nah, sekarang itu ke siapa? Itu ke siapa? Ya, sekarang begini, yang menyalibkan Yesus. Itu maksudnya ke siapa? Yang menyalibkan Yesus, apakah masuk neraka? Siapa? Yang menyalibkan siapa? Sabar dulu, Tom. Yang menyalibkan Yesus. Mutar-mutar. Saudara Tom, dengarkan saya. Yang menyalibkan Yesus masuk neraka atau masuk surga? Jawab. Yang menyalibkan Yesus masuk surga atau masuk neraka? Yang menyalibkan itu siapa dulu? Ya, siapa yang menyalibkan? Emangnya siapa yang menyalibkan? Yang zaman itu, bukan itu kami. Makanya kutanya, bro. Ya, itu makanya kutanya. Orang zaman itu sudah masuk tahu. neraka atau orang masuk surga? Orang zaman dulu itu yang menyalibkan itu yang masuk neraka. Oke. Orang yang orang yang menyalibkan. Oke. Maksud kami yang menyalibkan. Orang yang menyalibkan Yesus masuk neraka. Betul? Kau maksudnya siapa ini? Sekarang kami tidak pernah menyalibkan Yesus. Sekarang akibat dari penyaliban orang Kristen ini masuk surga atau masuk neraka? Kau maksud siapa? Bikin pernyataan yang tidak masuk yang akal. Menyalibkan Yesus masuk neraka. Saya bukan orang bodoh kau. Yang menyalibkan Yesus masuk neraka. Nah, Kristen ini dengan adanya penyaliban, Kristen masuk neraka atau masuk surga? Masuk surga lah, bro. Tom diam.
Tom diam, bukan sudah ada gitu. temanmu yang satu. Jadi orang yang menyalibkan Yesus masuk neraka. Akibat dari perbuatan orang yang masuk neraka ini, Kristen masuk surga, begitu? Bukan seperti itu, bukan seperti itu, jangan dibolak-balik. Iya, Jadi kalau mereka tidak menyalibkan Yesus, kalian diselamatkan masuk surga tidak? Hei. Pada saat penyaliban Yesus, Eh. itu sudah nabuat di Iya, kitab-kitab nabuat. terdahulu. Kalau nubuat Itu harus itu, digenapi. dengar. Kalau nubuat, pasti Yesus tidak mengamuk. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang Iya, kulihat betul. pada Bapak, Betul, itulah yang betul. kukatakan. Iya, Katanya betul. nubuat. Apa yang salah? Katanya nubuat. Lo nubuat memang sudah ada dan Yesus tahu pada saatnya nanti dia akan kalau mati. nubuat berarti membunuh Yesus itu adalah orang-orang yang terlibat dalam penggenapan nubuat, betul? Tanya aja ke mereka. Gimana ceritanya? Kasihan. Yesus mengatakan, apa yang kulihat pada Bapa itu yang kukatakan kepadamu. Tetapi kamu berbuat apa yang kamu dengar dari bapakmu? Jawab mereka, Bapa kami adalah Abraham. Yesus menjawab, jikalau sekiranya kamu betul-betul anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi justru yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Iya, karena mereka memang melakukan kejahatan. Mereka membenci ini Yesus. nubuat, Mereka ini menganggap nubuat Yesus atau kejahatan. adalah penghujat. Ini nubuat atau kejahatan. Nubuat tentang Yesus mati itu sudah ada dan Yesus tahu itu. Oke, Dia datang, berarti pasti Tuhan dia yang akan merencanakan. mati. Yesus tahu. Berarti Tuhan yang merencanakan. Ya iyalah, untuk keselamatan Terus kenapa? manusia. Kenapa orang-orang ini dihukum Bapa yang neraka? merencanakan untuk keselamatan manusia. Tuhannya Yesus yang merencanakan pembunuhan. Terus kenapa orang-orang yang terlibat di dalamnya sebagai penggenapan semua itu dihukum dengan neraka? Kenapa? Ya karena mereka punya kelakuan tidak sebenarnya. Kan bisa orang lain saja. Loh, Kenapa mereka? Kenapa begitu? Karena Katanya mereka Tuhan. belajar tentang Taurat, mereka belajar tentang Saudara kebenaran, tahu tapi enggak? mereka tidak melakukan kebenaran. Saudara tahu tidak apa yang dimaksud dengan nubuatan? Nubuatan itu penyampaian pemberitaan yang akan terjadi nanti. Berarti Tuhan sudah merencanakan, bukan? Sudah. Itu sudah ada di Berarti kitab Tuhan Yesaya. juga merencanakan. Saya sudah katakan, Anda berarti juga Tuhan sudah tahu juga. itu. Berarti Tuhan juga merencanakan adanya pembunuhan. Kau tidak tahu tentang bagaimana Yesus itu tujuannya ke dunia. Bukan soal pembunuhan. Loh, Ini soal tadi pengorbanan. katanya sudah ada Pembunuhan itu nubuatan tindakan pembunuhan. kriminal. Kalau sudah pengorbanan ada itu nubuatan menyerahkan pembunuhan, diri. berarti Kau tahu. Tuhanmu merencanakan orang menjadi jahat. Berarti kau Tuhanmu menggunakan kata yang merencanakan tidak masuk akal. Kau manusia bilang untuk menjadi pembunuh. pembunuhan. Karena Kau Tuhanmu yang merencanakan orang menjadi pembunuh, kenapa dihukum neraka? Lo Tuhanmu yang merencanakan kok. Tunggu, salah itu konsepsi. Dengar dulu. Kalau orang itu masuk Manusia neraka, diciptakan. kemudian dia mengatakan, Tunggu dulu. aku membunuh Tunggu. karena kau yang merencanakan. Salah tidak? Tunggu dulu. Diam dulu kau. Manusia diciptakan. Tom, kalau nyerocos terus moderator dicentang aja sih Tom kalau nyerocos terus. Bisa berbicara. Kasih kesempatan orang bicara. Ya, Ya silakan saya Bang Jose, dengarkan. Bang Jose. Karena kalau saya bertanya itu langsung pada poin-poin untuk menuju kepada kesimpulan, tidak banyak bicara. Pertanyaan saya, kalau orang yang membunuh Yesus itu dihakimi masuk neraka, lalu dia mengatakan, loh, bukannya kamu yang merencanakan pembunuhan? Bagaimana bisa pembunuhan itu terjadi kalau tidak ada yang membunuhnya? Aku membunuhnya karena kau yang merencanakan, bukan begitu? Moderator ya, saya bicara sekarang. Diam. Pembunuhan berbeda dengan pengorbanan. Anda harus tahu itu. Iya. Pembunuhan dan pengorbanan berbeda. Ya iya. Tuyul. Iyalah. Tuyul. Pak Jose, sikat dia.
Iya. Garang-garang aja ini. Minta bantuan nih. Inna kaida Bukan syaitan masa. kana da'ifan. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah orang-orang kafir ini yang membuatnya kuat. Kalian yang membuatnya kuat. Bisa saya berbicara. Masakan jawab. pembunuhan dan pengorbanan itu berbeda. Lucu Bapak Tom ini. Pak Tom sikat gigi dulu bang. Udah 2 minggu nggak sikat gigi kan. Makanya otaknya nggak encer. Ayo lanjut. Pak Ya, Tom diam lanjut, aja ya. dulu. Oh, Belajar yang lagi bawa dulu. mulut. Bro Tom diam dulu, udah selesai Saudara Anda. Tom belajar dulu 400 tahun baru hadapi saya. Silakan Saudara Jose. Jose, silakan Jose. Gini. Tuhan itu menciptakan manusia, Bang Juma. Itu semua Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan tidak membiarkan manusia itu seperti robot yang harus diatur-atur. Tuhan itu telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya masing-masing. Ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk. Kalau seperti Abang Juma bilang tadi, Tuhan telah bernubuat, berarti Tuhan telah mengetahui. Memang betul telah mengetahui, tetapi Tuhan itu memberikan pilihan. Tuhan itu tidak mengatur gitu. Makanya Adam jatuh ke dalam dosa. Tuhan telah mengetahui sebenarnya itu akan terjadi, tapi Dia memberikan kebebasan kepada Adam untuk memilih di jalan Tuhan atau memilih di jalan iblis. Maka Tuhan itu taruh peraturan. Nah, Tuhan itu tidak memaksakan kehendaknya kepada manusia, harus sesuai dengan kehendak yang Dia inginkan. Itu Bang Juma. Biar Bang Juma paham. Nubuatan itu kan adalah sesuatu yang sudah ditentukan untuk terjadi dan harus digenapi. Iya, betul, Berarti betul. ketika Yesus Tuhan Anda itu sudah dinubuatkan untuk mati, berarti Anda pembunuhnya kan? Iya, betul. Saya Siapa tidak yang mengadakan? Siapa yang mengadakan pembunuhan tersebut? Makanya tadi saya bilang Bang Juma, Tuhan itu Iya. menciptakan manusia itu. Iya. Manusia itu tinggal memilih berbuat baik atau berbuat buruk. Nah, Kalau jadi yang semuanya memilih berbuat baik, bagaimana tuh? Tidak ada yang menyalibkan Yesus. Bagaimana tuh? Saya jelaskan ya Bang Juma ya. Silakan. Di sorga saja pada saat di sorga itu kan Tuhan telah mengetahui ada malaikat yang berbuat istilahnya menyombongkan diri. Padahal itu pada saat di sorga, makanya Tuhan memberikan pilihan. Jadi Tuhan tidak memaksakan kehendak untuk melakukan kuasanya untuk semua dunia ini untuk berbuat baik semua. Bukan seperti itu, Bang Ini Juma. sudah terjadi. Harus ada yang menggenapi. Berarti harus ada yang menjadi korban, baik yang digantung maupun yang menggantung, karena Tuhan sudah merencanakan. Itu namanya nubuat. Iya, Nubuat betul. itu adalah ramalan nabi yang didatangkan oleh Tuhan untuk supaya kedepannya apa yang diramalkan itu bisa terjadi. Itu nubuat. Penggenapannya adalah harus ada yang menyalibkan. Nah, upah dari penyaliban ini menurut saudara adalah neraka. Padahal itu adalah Tuhan Anda yang merancang. Bagaimana ceritanya? Itu bukan dirancang, Juma. Itu Namanya nubuat, bro. Nubuat sesuatu yang sudah ditentukan untuk terjadi di masa yang akan datang. Artinya, kalau pembunuhan terhadap Yesus itu menurut Anda kebaikan, maka semua aspek termasuk iblis yang terlibat itu semuanya adalah kebaikan. Betulkah? Benarkah? contoh, Bang Juma. Yang contoh. Manusia ini kan kehidupan sehari-hari lah. Manusia ada pencuri, ada pembuli. Apakah Tuhan merancang itu? Coba Bang Juma jawab. Saudara, orang mencuri, orang tidak mencuri, itu tidak itu tidak nubuatan. Itu bukan nubuatan. Ini penyaliban, katanya nubuatnya ada di Yesaya 53. Kalian jangan pura-pura linglong, jangan pura-pura pikun. Bukan linglung. Itu semua sudah diberikan. Jangan Anda samakan dengan orang yang mencuri ayam dengan orang yang membunuh Yesus. Pembunuh Yesus adalah orang yang sudah dinubuatkan untuk membunuh. Gimana sih?
Di mana nubuatannya pencuri ayam? Tak ada. Yang ada nubuatannya itu di kitab Yesaya adalah membunuh Yesus. Berarti iblis yang merasuki Yudas, semuanya itu adalah pahlawan untuk Kristen. Cuma itu Apalagi harus masih terjadi ngomong. karena sudah Disuruh belajar dinubuatkan. 400 tahun masih Saya ngomong. sekarang jawab. Silakan. Tapi jangan nangis, jangan juga membodohi. Cukup iblis Ngapain saja yang bodohi. nangis? Ya Kau udah, kira silakan. saya ini pembodohan? Saya mau jelaskan. Jelas sesuatu. pembodohan. Apa yang Anda katakan tadi? Kau yang Lain pembodohan. pembunuhan dengan pengorbanan. Mana Ya, cerita itu? pembunuhan itu orang melakukan pembunuhan. Pengorbanan orang Terhadap menyerahkan diri untuk berkorban. Yesus dibunuh atau tidak? Tapi Mulai ngaco. saya mau jelaskan, diam. Tapi Diam. Saya mau jelaskan, diam. Saya mau jelaskan, diam. saya tanya dulu dong. Jadi, Yesus dibunuh atau bunuh Diam diri? dulu. Jawab dulu. Kau ini saya Jawab mau dulu. jelaskan ini. Yesus memang dibunuh. dibunuh Yesus atau dibunuh. bunuh diri? Hah? Yesus dibunuh. Berarti Diam, pembunuhnya, makanya kau diam. berarti Bagaimana saya pembunuhnya mau itu jelaskan kalau adalah kau ngomong apa? pahlawan Ini tanpa kau jasa suara besar, buat kau kira saya Kristen. takut kau. Diam kau. Pembunuh-pembunuh Supaya Yesus saya termasuk menjelaskan, iblis supaya- itu, pembunuh Yesus termasuk iblis yang merasuki Yudas, termasuk Yudas, itu semuanya adalah pahlawan untuk Kristen. Paham? Diam sekarang. Kalau Kristen aja yang tepuk tangan terhadap pembunuhan masuk surga, apalagi yang membunuh. Oke? Diam ya. Saya sekarang Jadi jawab. kamu dan Diam dulu, setan, kau ini goblok iblis sekali. Bagaimana yang saya merasuki mau jawab? Yudas, Kau semuanya bicara sama-sama terus. masuk Oh neraka. kasar. Kok neraka sih? Surga tahu, biar supaya senang hatinya. Kamu dan iblis sama-sama masuk surga, Moderator, biar kau bagaimana senang. ini host? Ini semua tidak adil ini. Ya, silakan. Jadi Saya kesimpulan bicara, kau saya, diam semua. dengar. Habis itu kau tanggapi, Bang. Kesimpulan Kau diam saya, semua. iya habis ini Bagaimana Anda mau tanggapi. bicara, kau bicara terus semua. Habis ini Anda tanggapi 3 jam, dan kalau ada umat Islam yang berbicara setelah saya akan turun. Habis ini Anda tanggapi 3 jam, saya kasih waktu ya. Nah, Diam ya. iblis merasuki Yudas. Markus 14 nomor 1, imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Akibat dari kesaksian palsu, tipu muslihat dan kerasukan iblis, mereka semua mempersembahkan Yesusmu di atas tiang salib. Menurut saudara, iblis ini pahlawan atau penjajah? Kalau dia adalah penjajah, orang yang jahat atau makhluk yang jahat, lalu siapa yang akan membunuh Tuhanmu kalau bukan mereka? Kalau Tuhanmu tidak dibunuh, lalu bagaimana konsep keselamatan tebus dosa bagi agama Kristen? Kesimpulannya sekarang bagi Anda selama 3 jam, iblis itu pahlawan atau bukan untuk Kristen? Silakan. Diam ya. Yang lain diam. Jangan komentar ya. Dengar. 3 jam. Iya diam. Dengar. Yesus Ingat, berkata, iblis itu Iya, pahlawan atau binatang bukan kau, untuk Kristen? Kau iblis Ya. kau. Selama 3 jam. Kau mau jawab, kau bicara lagi. Iblis itu pahlawan atau bukan? Silakan. Memang ini iblis kau, yang iblis kau. Kok marah? Oh Yesus. Coba host, lihat ini. Kurang ajar orang ini kalau diskusi saya. Jangan merajuk, jangan marah. Ayo jawab aja, nggak usah merajuk, jawab. Dengar, 3 jam. waktu Yesus Iblis di kayu itu salib, pahlawan atau ya bukan untuk ampun. Kristen? Silakan. Marah lagi dia, marah. Ayo marah. 1, 2, 3. Oh. Biadab kau. Sekarang saya mau jawab. Marah, kok marah? Jadi waktu Yesus di kayu salib, dia berkata begini, ya Bapa, ampunilah mereka Tanya karena lah, mereka ini jawab. tidak tahu apa yang mereka perbuat. Titik. Berarti iblis diampuni Riko, juga. Diam dulu kau, saya kan belum jawab. Kau kasih Oh iya, 3 jam. kau Sorry. tanggapi lagi. Saya kan Sorry. belum jawab. Iya, Setan sorry. kau iblis. Sorry. Wih, marah. Iblis itu Host pahlawan. lagi, host tidak adil timbang-timbang sebelah. Ya, Jadi- silakan Bang. Sorry, Bang Tom, silakan. Waktu Yesus berkata begitu artinya perbuatan iblis kah, perbuatan manusia kah, dinyatakan mereka ini Diampuni. tidak sadar bahwa mereka melakukan perbuatan yang jahat.
Tapi Yesus mengampuni mereka. Yesus juga berkata kepada Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dibuktikan dengan Simon Petrus, waktu dia menyangka Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi dia minta ampun, Yesus mengampuni dia. Yudas iblis. kenapa tidak Iblis minta ditanya ampun? ke Petrus. Bunda, ini kalian ini memang tidak Iblis tidak lo sopan pahlawan kalian. atau bukan? Ini atau cara orang Islam berdiskusi begini. Orang kalau Lain mau jawab tidak ditanya, mau. lain dijawab. Lain ditanya, lain dijawab. Apa ini yang saya jawab? Kenapa Jadi, lari ke Petrus? Saya Nah, kan tanya, iblis tidak itu mungkin pahlawan diampuni. atau Iblis bukan? tidak mungkin diampuni. Nah, tanpa iblis tidak ada penyaliban. Tanpa iblis tak ada penyaliban. Perbuatan manusia yang diampuni, mereka yang dirasuki iblis terus bunuh diri seperti Yudas Iskariot tidak diampuni karena dia tidak meminta pengampunan, dia sudah bunuh diri, terlanjur bunuh diri. Tapi orang-orang lain, pengawal, orang yang menusuk Yesus dari lambungnya, dia sampai mata terbuka karena dia darah dan air pancar ke wajahnya, dan dia menjadi Kristen karena dia matanya terbuka. Sehingga itu padahal dia yang menumbak Yesus, dia mendapat Udah ada pengampunan. jawabannya, udah ada. Iblis pahlawan katanya. Jadi iblis Bunda, pahlawan. kau yang iblis tidak ada yang mendapat pengampunan. Makanya mereka akan dihukum iblis di neraka. api neraka kekal. Di neraka Bunda. Kalian itu yang Coba bagian Anda dari baca iblis itu. Matius Kalian 26. itu. Matius 26 nomor 24. Baca Coba. aja kau, nanti saya tanggapi. Ya, tanggapi tapi pakai modal congor. Nggak ada- Kau nggak ada yang artinya, comot, Bang. Kau Anda mengatakan- apa? Saya jelaskan sesuai Anda firman Tuhan mengatakan, kok. Anda mengatakan Kau itu kemudian, yang iblis kau. Anda mengatakan kemudian bahwa iblis itu pahlawan. Siapa yang katakan iblis? Loh, kalau tidak merasuki Yudas, tidak merasuki imam kepala, tidak merasuki mahkamah agama, bagaimana kemudian Yesus itu bisa disalibkan? Tapi Yesus mengampuni mereka Ah. semua kecuali Faktanya, iblis. Tidak coba Anda baca diampuni. Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Ya, Akan sudah, tetapi, betul. Memang dia datang tetapi, untuk mengorbankan diri untuk celakalah. keselamatan Ini manusia. Jelas Kenapa sekali. Yesus kemudian mengutuk Yudas? Kalau begitu, Siapa yang mengutuk Yudas? Tidak ada yang mengutuk Yudas. Yudas Yesus sendiri yang bunuh mengutuk diri. Yudas. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ayo. Ini kutukan Yesus terhadap Yudas. Ya, karena Yudas Iya lagi. mata uang. Yudas mata uang. Kau Tadi begitu. katanya Makanya diampuni. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. dan Tadi dia katanya menyesal. diampuni. Dia melempari itu ke bait suci. Dia melempari itu kepada Tadi tua-tua katanya diampuni. adat, kepada tua-tua agama. Dan mereka, dia menyesal. Mereka bilang, apa urusannya kau dengan kami? Itu urusan kau. Dan dia Sekarang lari begini. pergi bunuh diri. Itu yang dia tidak diampuni. Yohanes 6:70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis? Siapa iblis di situ? Yang dimaksud? Yudas lah. Yudas. Yudas diampuni enggak? Dia kan terlanjur bunuh diri. Jadi kalau bunuh diri enggak diampuni lagi? Tidak. Berarti dosa Karena yang dia tidak dilakukan. mengampun, Berarti tidak dosa yang minta ampun. dilakukan Yudas itu adalah perbuatan seorang pahlawan untuk Kristen atau bukan? Tanya aja kepada Tuhan. Kau tanya. Akal mati betul. Kau sudah tahu. Itulah yang Yesus dikatakan itu oleh tidak Al-Quran. ingin murid-muridnya berbuat begitu. Kitab suciku tidak akan pernah Kau salah. tahu Yudas itu apa? Yudas itu dalam organisasi itu dia sebagai pemegang uang. Dia Walladzina sebagai bendahara. kafaru Kau tahu yuqatiluna itu. fi Kau tidak tahu apa-apa, kau. sabilit Kau tagut. cuman cari-cari kesalahan kau. Dan orang-orang kafir itu Kau berperang di kalau jalan sudah, tagut. Dengar, Suma. Ma makna tagut? Kalau merasa Al-Quran
Apa itu tagut? Faqatilu awliya syaitan. Berhala dan setan. Inna kaidah syaitan kana da'ifan. Sesungguhnya Setan tipu daya setan itu lemah. Lemah sekali tipu daya setan itu. Hanya sekedar Ajaran merasuki kau. Yudas saja. Yang namanya pengkhianat, hukum apapun yang kita gunakan, pasti itu adalah perbuatan yang mendatangkan sesuatu yang negatif. Tapi ternyata pengkhianat dari aspek Kristen itu mendatangkan surga. Siapa yang bilang Yudas itu mendapat keselamatan? Kau yang bilang kau ini Kristen penipu kau. mendapatkan Kau dasar surga. iblis kau. Kristen mendapatkan surga hasil dari pengkhianatan Yudas. Betul atau tidak? Tidak, dari pengorbanan Yesus kok. Kalau kau yang Yudas menyatakan itu. tidak berkhianat, apakah Yesus akan disalib? Tanya aja ke Yudas. Yudas kan berasa Ini bersalah. Dia yang tanya saya ke Tuhan. katakan. Benar. Inna kaidah syaitan Benar, kau kana tahu. da'ifan. Ini yang saya Kau- katakan. Tipu daya setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya, yaitu kamu, orang-orang kafir. Kau sudah tahu, kau tanya saya lagi. Itu kan? Inilah yang dikatakan. Inna kaidah syaitan Kau sudah tahu. syaitani kana da'ifan. Iblis itu lemah. Iblis itu lemah. Yang kuat itu ini orang ini. Benar, penyalipan itu. Yang kuat itu orang-orang kafir ini. Orang-orang kafir adalah pasukan-pasukan iblis untuk menguatkan kemudian tipu daya setan. Betul, Saya tanya sama kau, saudara, orang kafir, penyaliban kau yang tidak itu, percaya Yesus saudara Kristus Tuhan, Tom, kau itu. saudara Tom, Kau yang penyaliban akan itu, saudara Tom, penyaliban itu hadiah dari Tuhan untuk Kristen atau hadiah Kau dari tadi setan kasih saya untuk Kristen? 3 jam. Jawab. Sekarang kau baru 1 menit. Iya, karena Anda ngeyel. Kupikir tadi itu mau bahas setan, iblis. Kau yang ngeyel. Nah, Kau sekarang yang menganggap diri pertanyaan kau benar, kesimpulan. padahal kau Pertanyaan kesimpulan. Kebetulan malam ini saya mau ke Dubai. Pertanyaan salah. Kau kesimpulan. iblis, kau. Penyaliban itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Jawab. 3 jam. Buya Sakur aja yang ahli tidak bicara seperti Buya itu. Sakur itu Kristen. Buya Sakur itu Kristen. Buya Sakir, siapa namanya? Sangkur. Buya Sakur itu Kristen. Dia itu misionaris tipe C6. Asal kau tahu. Oke? Kau akan mati dalam kebodohan. Sekarang saya tanya samamu, penyaliban itu hadiah dari Tuhan untuk Kristen atau hadiah dari setan untuk Kristen? Jawab. Kenapa bicara hadiah? Kau ini Dari goblok setan. sekali. Kau tidak mengerti apa-apa tentang penyalipan itu. Jawab, jangan kau nangis. Kau tidak bikin pernyataan. Itu bukan pernyataan begitu. Kau tidak mengerti penyalipan. Kau bodoh. Saya ulang lagi, Kau bodoh. disaksikan Jawab aja 3.000 sendiri. orang ya. Ya, 10.000 orang kurang lebih bersama dengan yang di YouTube. Kutanya lagi. Penyaliban orang suci, pembunuhan orang yang suci di atas tiang pohon, itu hadiah dari Tuhan untuk Kristen atau hadiah dari iblis untuk Kristen? Jawab. 3 jam. Yang lain diam. Buka mute-nya Tom. Jawab Tom. Tom pel. Ngapain saya jawab setan ini dia? Kok marah? Yesus disalibkan di pohon. Kok marah bukannya jawab? Kau memutarbalikan Alkitab. Di firman kami juga sudah mengatakan bahwa orang yang memutarbalikan isi kitab itu dia adalah iblis. Jawab. Pertanyaan Jangan saya, nangis. penyaliban Dia memutarbalikan itu- Alkitab. Kau Dengar, mau pasal apa? penyaliban itu Jangan kau hadiah bodoh-bodohkan saya. Saya dari bukan Tuhan bodoh untuk bahasa Indonesia Kristen seperti kau. atau pembunuhan terhadap Yesus yang digantung di Jawab atas pohon itu hadiah dari setan untuk Kristen? Jawab. Jawab sendiri. 3 jam loh. Yo, Yang lain saya diam. masa bodoh dengan kau. Kau punya bodoh itu kau. Kau akan mati dalam dosamu. Meraju. Udah mulai ngaco dia nih. Udah mulai ngaco dia. 3 jam bang, 3 jam biar orang nonton. Pertanyaan saya, penyaliban itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis untuk Kristen? Jawab. 3 jam. 1, 2, 3. Goblok, penyalipan tidak ada hubungan dengan hadiah. Itu pengorbanan untuk menyelamatkan manusia.
Manusia kau tidak termasuk di dalamnya. Terus 3 jam. Sudah cukup, jelas itu. Kalau kau tidak mengerti berarti kau otaknya jongkok. Kau cuma banyak bicara, banyak ngarang kalimat-kalimat. Roma 14 nomor 9. Jangan ngarang ke saya. Untuk itulah Yesus digantung di atas pohon, agar dia mati dan dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu dalilnya bahwa kematian Yesus itu adalah hadiah untuk Kristen. Pertanyaannya, itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan? Jawab. 2 bulan. Silakan, yang lain diam. 1, Setan 2, 3. kau bilang digantung di atas pohon, kau seperti ada di situ saja, kau iblis kau. Dengan seluruh angkasa raya memuji. Semua ini dia kurang ajar. Dia baru dia ngarang-ngarang cerita. Kau itu berdosa sekali kau. Kau mati masuk neraka pasti. Saya ini yang membela agar tak ada orang yang disesatkan Kau bela dengan siapa? kepercayaan dengan Kau bela matinya kau orang punya yang agama digantung saja. di atas Kami tidak pohon. perlu dibela. Kami Saya tidak butuh ini pembelaan dari kau. di mana di dalam kitab Matius 23, orang-orang yang percaya kepada penyaliban itu tidak akan pernah lolos dari api neraka. Saya datang menyelamatkan kamu supaya kamu keluar dari ajaran itu. Kamu baca Matius 23, Bu. Dari data nomor 1 sampai 36 baca. Pakai otak, renungkan baik-baik. Tuh Anda hidup di ngapain zaman saya digital. tidak tahu? Anda hidup di zaman internet. Anda bisa belajar di mana saja. Matius 23 sampai nomor 1 sampai 36, Yesus dengan terang mengatakan penyaliban itu menghasilkan orang-orang Yahudi menjadi orang yang tidak lolos dari api neraka. Lalu bagaimana dengan Kristen? Bagaimana dengan Kristen yang mendapat hadiah dari iblis dengan digantungnya Yesus di atas pohon? Bagaimana dengan itu? Ayo. Kau di satu sisi bilang orang Yahudi, kau di satu sisi tidak maaf. Orang Yahudi, kata Yesus, adalah ular beludak. Orang Yahudi menurut Yesus. Tom lu malah marah aja kayak kakek-kakek kurang belanja lu. Orang Yahudi. Orang gantian kita, Bang. Nanti saya kasih waktu Anda mengatakan kalau saya bicara Anda ribut, dikasih waktu Anda diam. Lucu kan? Saya dulu orang Yahudi mulai dari Habel sampai Zakaria, mereka yang membunuh nabi-nabi dengan cara menyalibkan, mensesat dan seterusnya, itu disebut oleh Yesus sebagai ular beludak, dan orang-orang sesamanya Yesus sebut sebagai keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kalian bisa meloloskan diri dari neraka, kata Yesus. Ini akibat daripada nenek moyang mereka gemar membunuh nabi-nabi, menyalib nabi-nabi. Itu kata Yesus. Nah sekarang Kristen, kalau orang Yahudi aja disebut sebagai penghuni neraka, lalu Kristen ini disebut apa? Kenapa demikian? Karena Kristen menerima hadiah dari penyaliban atau penggantungan anak orang di atas pohon. Kristen mengimani sesuatu yang justru membuat orang Yahudi masuk neraka. Makanya muncul pertanyaan, penyaliban ini hadiah untuk Kristen dari Tuhan atau dari iblis? Silakan Anda buka mic, jawaban Anda saya tunggu selama 3 bulan lamanya. Silakan dari sekarang. Ya. Silakan Tom. Yang lain diam. Tapi sebelum jawab lu cek dulu ginjal masih ada nggak? Masih nempel lu ginjal? Ayo jawab. Nggak usah diingatkan. Anda silakan bicara selama 6 bulan. Penyaliban itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis untuk Kristen? Silakan. 1, Saya 2, bicara, jangan 3. bicara ya, biadab ya Ya. kalau bicara. Oke, 6 bulan lamanya, silakan.
dengar ya. Kau sudah tahu itu tujuan penyaliban itu apa? Tujuan Yesus datang ke dunia itu apa? Kalau sudah tahu, saya tidak jawab. Kau sudah tahu itu. Orang Kristen tidak ada yang ingin Yesus harus mati dan disiksa, digantung di kayu salib. Tapi ajaran Kristen sesuai dengan Alkitab yang sudah tertulis, Yesus harus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa kutuk dari zaman dulu sampai saat ini. Sampai saat ini berlaku, tapi karena kami sudah dibebaskan dari dosa. Tom, lebih baik lu tidur, Tom. Gak nyambung jawaban lu. Pertanyaan Bang Juma bukan itu. Pertanyaan Iya, guru enggak. biarin aja, biarin Baik aja. dia mau tidur. Supaya dia Biarin tahu aja kan sama 60 pernyataan. dikasih waktu Dia kok bikin 60 hari. Dia bikin pertanyaan itu yang tidak masuk akal. Penjelasan saya ini yang menjawab pertanyaannya. Jadi tujuan Yesus datang itu untuk keselamatan manusia dari dosa kutuk. Orang dengar diam, kau bilang 60. Anda tidak jawab pertanyaan 30 saya. Baru Anda baru 1 menit kau bicara. Anda tidak Biadab menjawab kau. pertanyaan saya. Kau biadab ini. Sekarang diam selama 6 bulan. Selama saya bicara, ente tidak punya hak untuk ngomong. Udah dikasih kesempatan Anda ngomong 6 bulan, bayangkan. Tidak, kau tidak punya hak untuk. Malah Anda itu ngelor ngidul kemana-mana. Pertanyaan saya, saya belum penyaliban itu, dengar, penyaliban itu hadiah Kau biadab. keselamatan untuk Kristen menurut Kristen. Hadiah ini didatangkan dari Tuhan untuk Kristen atau dari iblis untuk Kristen. Jangan kau Makanya bahas saya mau Yesus. jawab. Yesus datang ke dunia untuk ini. Bukan itu yang kutanya. Penyaliban itu poinnya hadiah keselamatan untuk Kristen. Menurut Tidak, iman karena Kristen. kalau saya jawab sesuai Nah, pertanyaan saya, hadiah keselamatan ini yang cuma-cuma ini, Biadab, itu dari Tuhan atau dari iblis? Ini kesempatan kedua. Silakan Anda jawab selama 6 tahun. Dari sekarang, 1, 2, 3. kau jangan biadab. Kalau saya jawab, jangan kau potong. Karena saya butuh saya harus menjelaskan. Alis, iya jawab deh. Kepet jenggot gue yang jawab, ayo. Anda. Karena kalau saya ikut pertanyaan Anda, nanti bisa salah. Karena tujuannya bukan itu. Karena Anda bikin pernyataan supaya saya menjebak saya bikin salah. Jadi saya mau jawab sesuai dengan Wah, lu penjelasan. deket terus Yesus supaya. datang, Andi diam. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Dia berkorban untuk menyelamatkan manusia. Jadi apa gunanya? Ya ada lagi satu. Memang iblis semua. Kayak kalah ngamuk pelenggung. Bolohok sih tuh gede-gede. Mandi dulu. Jadi Yesus datang untuk keselamatan manusia. Keselamatan manusia itu sudah didapat cuma-cuma. Tapi kalau siapa yang Yang orang saya berbicara tanya hadis, itu diam apa? dulu. Keselamatan cuma-cuma itu dari Tuhan atau dari iblis? Itu. Udah tahu dari Tuhan toh. Dari Jadi Tuhan bukan mana perbuatan dalilnya? Kau yang kau bisa selamat, Mana bukan perbuatan dalilnya? baik kau. Mana dalilnya? Kalau penyaliban itu tidak ada indikasi keikutsertaan iblis. Mana dalilnya? Tunjukkan kalau penyaliban itu murni dari Tuhan. Kenapa orang Yahudi, ahli Torah, mahkamah agama, dan juga iblis ikut terlibat di dalamnya? Jawab. Lu sudah tahu-tahu bahwa iblis turut andil di dalamnya dari awal dunia dijadikan. Iblis ingin membinasakan itu ciptaan Tuhan. Ingin melawan Tuhan. Ingin berarti penyaliban menguasai itu Tuhan. hadiah dari Kau sudah tahu, kau bodoh kau. Berarti penyaliban itu Iblis. adalah hadiah dari Iblis. iblis. Dah, selesai ya. Kalau mau nangis di pojokan, tolong Bunda Rama kasih tisu Selesai dengan apa? air campur Kau yang garam. bodoh. Kau menurut kau itu iblis karena kau punya ajaran. Sekarang Udah, Bang Andi ganti, ini ada 3 oten di atas. Ada Sabrina, Ntar dulu, Asle, ntar dulu. sama Jim. saya lagi Kau. bicara. Cuma Teman-teman kau. di luar sana, tolong siapkan mobil jenazah sama keranda. Segera akan kita berangkatkan. Terima kasih.
Bang Tom. Maaf ya Bang Tom. Dadah. Dadah Tompel. Bang Tom dadah. Dadah Tompel. Ya Asley, silakan Asley. Asley. Hadiah dari iblis ya. Wish, Iya. parah. Asley, selamat malam. Asley, dibuka mute-nya. Oh, gak ada suara. Ini Sabrina, selamat malam Sabrina. Sabrina, dibuka mute-nya Sabrina. Selamat malam. Ya, dari Kristen ya. Sabrina. Nggak tahu. Kok nggak tahu? Nah, silakan. Kalau ada yang mau ditanya. Tapi KTP-nya Kristen kan? Sabrina. Bukan Sabrina, namanya Sarbina. Oh, Sabrina. KTP-nya Kristen kan? Enggak. Apa KTP-nya? Islam. Nah, terus ditanya agama kok nggak tahu? Maksudnya naik ke sini mau apa, Sabrina? Kok malah turun. Asli, dibuka mute-nya Asli. Silakan. Salib itu hadiah Tuhan atau hadiah iblis untuk Kristen? Salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis untuk Kristen? Si Tom menjawab, harga cabai di pasar dan harga buah-buah di gunung kagak nyambung. Terpaksa diambil keranda sama mobil jenazah. Inilah kalau terpapar doktrin bintang timur. Bintang timur. Di langit yang biru. Oke, sambil nunggu teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu teman-teman yang lain, silakan di subscribe channel YouTube-nya Gurunda Juma. Yang baru. Ya, yang baru, Bang Juma TV Channel Gurunda. Yang kemarin dimakan sama Lucifer. Iya, sama Lucifer. Allahu Akbar, Masya Allah. Waduh, ada lagi nih. Maaf ya Om Tom. Bukan maksud hati untuk menyakitin hatimu, semata-mata untuk Anda sehat. Memang sangat bahaya bintang timur. Pengaruhnya bintang timur sangat-sangat berbahaya. Jadi Tapi izin aneh. sedikit ya sebelum ada Oten. Seandainya Yudas tidak digoda oleh iblis, kira-kira nggak ada penyaliban Gurunda? Sebenarnya Yesus pun sudah menubuatkan itu. Di Matius 12 itu kan dia mengatakan bahwa minta tanda, tidak akan diberi tanda kecuali bangkit pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Orang Angkatan jahat. Jahat. Berarti memang harus ada itu. Karena kenapa bisa Yesus mengatakan itu? Karena dia melihat bahwasanya orang-orang yang ada di sekelilingnya itu tegar tengkuk, ya, pembangkangan demi pembangkangan orang-orang situ perlihatkan kemudian. Jadi Yesus sudah tahu ini pasti bakal ada seperti ini. Karena dia adalah utusan Tuhan, maka dia tahu apa yang akan terjadi. Itu yang diterangkan di Al-Quran kan itu sama. Ya, surah Maryam itu ketika kemudian Nabi Isa melihat pembangkangan orang Yahud, orang Israel pada saat itu semakin bertambah-tambah, maka kemudian Nabi Isa alaihissalam itu mengasingkan diri dan bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah, kan gitu. Nahnu ansarullah, kata muridnya, kamilah yang akan menolong untuk menegakkan agama Allah. Masya Allah. Nah, disitulah pembedanya antara yang mau menolong dengan yang mau menjadi angkatan jahat. Angkatan jahat inilah yang diberikan tanda. Makanya ada penyaliban itu dan ada kebangkitan pada hari ketiga. Kan 3 hari 3 malam.
3 hari, harinya 3, malamnya 3. Berarti pada malam ketiga, harinya besoknya itu harus keluar dari bumi. Coba dibaca di Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 11. Ada nggak murid-muridnya percaya tentang kebangkitan? Tak ada. Sampai Yesus pun bercerita tentang inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku. Ada apa dengan kalian? Sebab hantu tidak bertulang dan tidak berdaging. Adakah di antaramu yang punya coto Makassar? Maka dikasihlah dia coto Makassar. Ikan goreng. Ikan goreng. Sorry. Ikan goreng. Nah, dikasihlah dia ikan goreng. Makannya dia untuk membuktikan dia adalah Tuhan yang keluar dari kubur, atau membuktikan dia adalah manusia yang bukan hantu. Kan begitu. Lanjut. Masya Allah. Lanjut. Ya, ini ada Anton, Muslim apa Kristen Anton, dibuka mute-nya Ton. Oh, Anton. Al-Maidah, Al-Quran surah Al-Maidah. Itu Roy sama Jeremy, Muslim apa Kristen? Saya Kristen. Oh, silakan dilanjut. Mau nanya nih Pak Suma, saya kan kalau menurut iman Islam kan Allahnya Islam itu kan sama dengan Yahudi dan Kristen. Tapi saya baca di surat Al-Ikhlas 112 ayat 3 itu kan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, yang berarti kan itu kita nggak boleh kan nyebut Allah SWT itu sebagai Bapa, dan umat Islam itu kan nggak boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Padahal kan di Yahudi dan Kristen itu diperbolehkan. Misalnya contoh di Hosea 2 ayat 19 sampai 20, bahkan Israel itu disebut anak istri Allah. Terus Yeremia 3 ayat 19 itu aturannya Yahudi YHWH ingin banget disebut sebagai Bapa. Dan nah, kenapa Islam melarang itu padahal Yahudi dan Kristen itu mengizinkan kalau itu adalah Allah yang sama. Oke. Saya jawab ya, Bang. Jadi kalau kita melihat secara tradisi Yudaism hari ini ya, setelah mereka kemudian mengenal Islam, ada di antara mereka yang kemudian menyatakan diri mereka itu sebagai anak di sini sebagai hamba. Berbeda dengan Kristen. Anak Tuhan di sini benar-benar dianggap sebagai Tuhan. Sedangkan anak di sana itu identik dengan hamba Tuhan yang intim dengan Tuhan. Ya, silakan Anda baca. Nih ya, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Oke. Jadi Anda ingin gimana? Nah kan dari situ kan itu kan boleh kan di dalam iman Yahudi Yudaisme menyebut Allah itu sebagai Bapa. Kenapa di Islam itu dilarang? Kalau saya baca itu masuknya jadi dosa ya, musyrik atau menduakan Tuhan. Oke. Jadi Anda harus pahami begini. Ketika kemudian Anda mengatakan bahwa Tuhan mengambil istri, ini adalah ketika orang-orang Israel ini ditolak kemudian oleh Tuhan. Tapi istri yang dimaksud di situ, coba Anda baca dalam bahasa aslinya. Apa yang dikatakan dalam bahasa aslinya? Benarkah istri? Ayo. Itu hubungan metafora. Enggak, saya tanya dulu, dalam bahasa aslinya benarkah istri? Atau orang yang intim? Orang intim ya disebutnya kan intim sebagai istri, Pak. Tapi kan kalau di Islam kalau Anda menyebut kayak gitu kan itu jadi dosa. Itu kalau kita nyebut Allah SWT sebagai Bapak, saya nanya-nanya ke Ustadz. Jadi gini, saudara, nilai itu bergeser ketika sampai kepada meja Kristen. Kalau orang-orang Yahudi mengaku sebagai anak-anak Elohim, mereka mendudukkan anak di situ sebagai hamba.
Coba Anda lihat, Yesus itu berulang kali dipanggil sebagai panggilan anak. Tapi anak yang dimaksud di situ adalah hamba. Coba Anda lihat dalam Lukas Kisah Para Rasul 4 nomor 27-28. Yesus disebut hamba. Amsal 3 nomor 11-12 yang disebut anak Tuhan itu adalah orang atau hamba yang taat mendengarkan didikan Tuhan. Itu yang disebut anak. Sedangkan Kristen, nilai itu bergeser ketika dikatakan sebagai anak, maka orang Kristen menganggap itu adalah Tuhan itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud kemudian Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi itu maha suci, maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16, akulah yang maha tinggi, akulah yang maha suci, subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin hakikat yang maha tinggi memiliki anak? Bagaimana mungkin hakikat yang maha suci itu memiliki anak? Itu tak ada itu. Kapan dia punya anak? Dalam arti kata dia juga punya turunan dalam arti kata Tuhan yang sehakikat dengan dia. Maka itu sama dengan Tuhan tidak lagi suci tapi tercemar. Seperti itu untuk sementara. Silakan Bunda Rahma diambil alih sebentar. Air saya mendidih. Silakan. Bentar aja. Boleh. Ya, ini, Terima kasih. Ini Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Jadi sedikit ya. Tapi kan Yesus disebut juga anak tunggal Allah, dan dia akan disebut anak tunggal tidak ada seorang pun yang dapat melihat di Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi apa yang ini Bang? Masalahmu. Berarti kan, maaf ya, bukan berarti soalnya itu kan berarti hubungan Allah dalam Yahudi dan Kristen itu beda dengan Allah di Islam, karena Allah di Islam itu melarang kalau menganggap umat-umatnya itu sebagai anak-anak Allah. Itu kan. Tapi gini, pemahaman orang Yahudi itu anak Allah itu artinya orang dekat kepada Allah atau orang soleh. Orang Yahudi pemahamannya itu ya. Makanya Yakub tuh disebut anak Allah. Tunggal Allah. Tapi Kristen ini keliru, sesat, karena menganggap anak Allah itu artinya bagian dari Allah itu sendiri, atau turunan dari Allah, atau Allah itu sendiri lah ya, kan macam-macam nih pemahaman. Padahal kalau kita ke Roma, apa perkataan si Paulus di Roma ya, semua orang yang dikaruniai roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dikaruniai roh Allah adalah anak Allah. Jadi banyaklah yang bisa disebut Allah itu di kekristenan ya. Jadi beda ya pemahaman Yahudi dengan Kristen. Anak Allah itu artinya orang-orang soleh, orang taat, orang dekat kepada Allah. Nah, orang Kristen ini beda lagi. Jadi nggak sama. Sama kami kalau orang Islam itu berkata orang soleh, orang taat, berarti dia dekat kepada Allah. Gitu Bang. Gini Bu, tapi kan kalau Islam itu kan dekat sama Allah cuma sebatas hamba dan Tuhan, dan ingat hamba dan anak Allah dan anak Allah dan hamba itu beda loh. Kalau hamba itu kan kita cuma bisa sebagai pesuruhnya, tapi kalau anak itu kita dapat janji waris dari Allah itu. Dan kenapa Yesus disebut anak Allah? Karena dia kan disebut anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah. Kalau Yesus tuh hamba, bahkan ya, budak loh. Dia kan ini Bu, dalam kemanusiaannya memang dia sebagai hamba dan budak, tapi dalam kalahannya dia itu setara dengan Bapa. Mana setaranya Bang? Coba apa setaranya? Yesus tidak tahu hari kiamat. Yesus tidak, ini kita buktikan ya. Yesus tidak tahu hari kiamat, hanya Bapa di surga yang tahu ya. Malaikat pun tidak. Yesus tidak tahu pohon ara berbuah apa enggak. Setaranya di mana? Kalau kita baca Kisah Para Rasul ya, Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Yesus apa ciptaannya? Enggak ada setara-taranya Pak. Enggak ada, sama sekali enggak ada. Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Enggak andal yang menyetarakan. Padahal enggak ada tuh. Kalau kita baca Kisah Para Rasul lagi ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kau serahkan di hadapan Pilatus. Dimuliakan, memang semua nabi, rasul itu utusan Allah, dimuliakan oleh Allah. Coba kita baca dulu ya, kita kembali dulu Yohanes 17:3. Hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Apa itu utusan? Baca lagi di Yohanes.
Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi setiap utusan itu ya bisa bermukjizat seperti Rasulullah SAW, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa atau Yesus. Bisa bermukjizat karena memang Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Artinya Allah menyertai mereka. Mereka tuh ya para rasul tuh bermukjizat atas izin Allah. Jadi nggak ada sama sekali kesetaraan Allah itu dengan Yesus ya, nggak pernah Yesus mengatakan dia setara dengan Allah, nggak pernah. Selalu dia berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu Bapa atau Allah. Yesus tuh nggak ada sama sekali. Kembali tadi yang saudara kita bertanya itu tentang kurios, itu di situ Tuhan. Di tempat lain di di Kolose 3:22, hai hamba-hambaku taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Di sini penerjemah lain mengartikan Tuhanmu itu kurios. Tapi kenapa lai? Karena kelicikan lai kepada selain Yesus, kata kurios itu diterjemahkan menjadi Tuhan. Selain Yesus ya, tapi kalau merujuk kepada Yesus tentang kurios itu diterjemahkan menjadi Tuhan. Ya, mau lihat buktinya? Kan Coba gini, buka Bu, Kolose kurios itu kan 3:22. kalau ditranslasikan ke bahasa Ibrani kan Adonai. Adonai itu kan salah satu gelar Tuhan Israel. Makanya Yesus disebut Tuhan, dan ini kan ada juga nih pengakuannya nih. Dalam Yohanes 8 ayat 58 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Dan dalam ayat ini Yesus menggunakan ungkapan aku telah ada itu ego eimi yang sama diwahyukan dengan nama Tuhan yang pada Musa di semak yang menyala, Keluaran 3:14. Aku adalah aku. Klaim ini dipahami oleh pendengar Bang sebagai Zuma sudah standby. Gurunda yang udah ada. membuat mereka ingin melempari Atau dia belum? dengan batu. Begini ya, akulah dia. Aku ada sebelum Abraham ada. Terus Adam, Nuh, ya gimana itu? Apa kau juga memenuhankan itu, Nuh? Karena dia ada sebelum Abraham ada. Kemudian data di Bibelmu itu kata Yesus, aku datang dan berasal dari Bapa. Berarti Bapa ini adalah sumber. Tapi kenapa teman-teman Kristen ini meninggalkan sang sumber ini, lebih beralih kepada menuhankan Yesus? Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu Bapa. Gini Bu, Kenapa Yesus, kalian menolak perkataan Yesus? Kenapa? kan gini Bu, Yesus itu kan disebut firman Allah di Yohanes 1 ayat 1. Bahkan Apa itu firman? Apa itu firman, itu kan, menurut kamu coba apa? Ibu baca di apa Saya kejadian lama tanya atau kamu, kitab nggak usah Tanakh suruh baca Yahudi. pemahamanmu. Kau kan udah pinter nih, udah baca Bible. Menurut kamu apa itu firman? Firman itu kan perkataan Tuhan. Nah, firman itu perkataan. Nah, kalau Perkataan atau firman itu yang di dalam diri perkataan. Tuhan. Dan dia kan Perkataan. selalu Terus, Tuhan itu kan kalau apakah melakukan Yesus sesuatu sebentar? pakai firman. Apakah Yesus ini perkataan? Yes, Apakah yang Yesus ini perkataan? Yes, perkataannya sudah ada sejak kekal. Saya dan sama-sama tanya, Allah. Yesus yang manusia yang jalan kemana-mana berdakwah ini 3 tahun lebih ini, apa perkataan yang jalan kemana-mana? Bisa ke perkataan itu nongol kemana-mana, jalan, makan ikan goreng, atau berdakwah ngomong, bisa perkataan ngomong? Kan gini Bu, Yesus itu kan firman atau Kan gini. logos ide Allah. Dia kan Ya, jadi firman manusia. itu perkataan. Kamu pikir firman ini, kau makna Yesus itu perkataan ini, kau makna Yesus. Perkataan itu apakah bisa berwujud? Bisa. Perkataan itu kalimat. Coba kau menulis di situ. Apa perkataanmu itu berwujud? Bisa Bu, kan kalau dia kan firman, perkataan dan logos, dan itu bisa jadinya bisa dilihat dalam di dalam wujud manusia. Firman itu telah menjadi manusia, baru itu wujud kehendak Allah, kalam Allah, kalimat Allah, perintah Allah itu telah menjadi manusia, baru itu muncul jadi manusia. Karena itu sudah berwujud. Kalimat perintah itu atau firman itu sudah berwujud menjadi manusia Yesus. Makanya Yohanes 14:1-14 ya. Di situ tertulis firman itu telah menjadi firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah terjadi proses. Bukan tertulis di Bibelmu firman itu Yesus, enggak ada.
Firman itu telah menjadi manusia. Misalnya nih, saya jadi kau berlogika ya. Saya masuk ke sebuah warung nih, saya minta, tolong buatkan, saya berfirman, berkata, berkalam, ngomong nih, keluar kata-kata saya berfirman, kata-kata keluar dari mulut saya. Tolong buatkan saya secangkir teh. Saya ini berkata kepada pelayannya ya, tolong buatkan saya secangkir teh. Tidak lama kemudian teh di depan saya udah ada, secangkir teh udah ada. Apakah teh itu adalah saya? Teh itu adalah hasil dari perkataan saya, hasil dari kemampuan saya berucap, berkata, berkehendak. Muncul teh di depan saya. Teh itu bukan saya, tapi hasil. Makanya Yohanes 14:1 itu, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan Tuhan itu telah berubah menjadi manusia. Kehendak Allah itu telah berubah menjadi manusia. Nggak ada tertulis firman itu Yesus, nggak ada. Firman itu telah menjadi manusia. Berproses menjadi manusia. Makanya Yesus itu dikandung 9 bulan. Ketika malaikat berkata, engkau akan hamil. Maria kaget loh, saya kan tidak bersuami. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, Maria. Apa kata Maria? Jadilah pada aku sesuai perkataanmu. Kehamilan itu pun jadi. Begitu. Dan itu kan pas lahir, dan itu kan pas malaikat itu kan bilang ini adalah Kristus Tuhan kan. Berarti kan dia itu adalah Tuhan dalam wujud manusia, istilahnya. Di situ kurio, sudah kutunjukkan Kurios tadi itu kan- tipu-tipu lain, Kalau Kurios itu kan kurio, artinya Tuhan. Tuhan, Bu. Translatein aja ke bahasa Ibrani jadi Adonai. Adonai itu kan gelar Tuhan Aduh, Israel. kenapa kok lari? Kenapa kok coba pakai akalmu? Adakah orang-orang Yahudi memahami manusia itu Tuhan? Coba akalmu itu sehatkan sedikit lah. Ada, Di Bu. mana Ada. orang-orang Yahudi memahami? Bahkan Ada, Bu. ingat, Yesus itu dibunuh, dilempari. Yesus dibunuh, dilempari. Kalau tidak dibunuh Yesus oleh Yahudi, nggak ada Tuhanmu itu. Masa Dan kau dia kan masuk-masukkan bangkit hari ketiga. Adonai segala macam? Adonai Pemahaman kan Yahudi gelar itu Tuhan nggak Israel. akan nyambung, Bang. Pemahaman Yahudi itu nggak akan nyambung. Makanya kalian itu bingung ya. Perjanjian lama yang notabene itu punya Musa, kalian ingin kawinkan dengan doktrin Bapak Gereja dengan manusia jadi Tuhan, inkarnasi jadi Tuhan, tuh nggak nyambung. Makanya kalian Nyambung, kenapa Bu. kalau diskusi mental? Iya, saya Di mana 96 itu kan nyambungnya? seorang anak lahir yaitu dapat gelarnya Allah Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Di dan mana Raja Yesus Damai. pernah bergelar Allah di Bibelmu itu? Yesus itu adalah Allah. Filipi Mana? 2 ayat 6 sampai 7. Filipi si Paulus lagi. Pernyataan Yesus. Dan setahu saya ya Bu, orang Yahudi menyalibkan Yesus itu karena dia menyatakan diri dengan Allah. Enggak, salah itu. Baca itu Iya, Yohanes Bu. 11. Satu perikop baca. Perencanaan, Bang. Berbayar, Bu. Saya Bang, udah belajar, baca, Bu. Bang, dengar dulu, Bang. Baca Yohanes 11. Perencanaan pembunuhan Yesus. Baca tuh satu perikop tuh. Kenapa Yesus mau dibunuh? Bukan karena menyetarakan. Oh, Yesus orang taat Yahudi, agama Yahudi kok. Masa dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan? Oh, Yesus itu ada orang nih, Bu. taat Yahudi, Ada kok. beragama Yahudi. Mamahnya aja itu taat, dia dibawa ke bait suci, dia dikhitan. Bagaimana mungkin Yesus mau menyetarakan dirinya dengan Tuhan? Ini ada Kalian Yohanes ini 10 ayat ngada-ngada. 33 nih, Bu. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau Di mau mana Allah Yesus dan karena pernah engkau menyetarakan sekalipun hanya dirinya? seorang manusia Itu kan saja menyamakan pemahamanmu. dirimu dengan Allah. Itu kan sebentar. Itu kan pemahamanmu. Sekarang saya tanya, di mana Yesus pernah menyetarakan dirinya dengan Tuhan? Yohanes 10 ayat Selalu dia 33. berkata, Tuhanku, Tuhanku, Bapa itu Tuhanku. Aku bersyukur Itu kepadamu buat Bapa, mesianis, Bu, Tuhan dari langit dan Mazmur bumi. 22. Lari lagi ke situ, lari lagi ke Mazmur. Di mana itu? Ingat ya, 22, Bu. ingat ya. Mazmur perjanjian lama itu tanah itu milik Yahudi yang kalian ambil. Tidak, Bu. Tanah Orang Kristen itu itu ya, semuanya tidak. Yahudi, Bu. Tanah Dari pengajaran, Petrus, Bang. Paulus, Pengajaran, Yohanes, Bang, Matius. pengajaran para nabi di perjanjian lama itu tidak ada mengajarkan Tuhan inkarnasi jadi manusia, kemudian Trinitas, nggak ada. Ada, Bu. Kalian Trinitas malu itu lah, Bang, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. perjanjian Kejadian 1 lama. ayat 26. Lari ke kejadian lagi. Kejadian 1:3 ya, beryesuslah Tuhan. Seperti itu. Kalau Kejadian Yesus itu 1 maknai ayat 1 firman. sampai 3, Bu. Beryesuslah Tuhan, jadilah terang. Begitu. Berfirmanlah Tuhan. Kalau Yesus itu firman, beryesuslah Tuhan, Yesus jadilah itu kan terang. firman Allah, Bu, yang satu dan kekal sama Allah bersama Roh Kudus atau Roh Allah Di yang mana satu dan Yesus itu kekal. firman Allah? Di mana tertulis Yesus adalah firman Allah? Di mana?
Lah tadi udah Kau ini yang dijelasin, Bu. ada Yohanes 1 kamu ayat ini 1. Kristen ya. Kristen ini di Indonesia yang ada di Bible kau tolak mentah-mentah. Yang tidak ada tertulis letterlek di Bible kau imani. Ini kan namanya goblok. Lah Bu, Yang saya ada sudah belajar, tertulis Bu, ya tentang kata iman Yesus. Kristen, Bu. Dengar dulu. Yang ada tertulis kata Yesus, dia utusan, dia hamba, dia rabi, dia nabi. Dia guru, rabi. Dia raja dan juga Dia Allah, Tuhan Bu. itu tidak ada, dia Tuhan. Itu yang kau Ada, imani. Bu. Ya selalu Yesus itu kurios. Kurios itu kan Tapi- Tuhannya Israel namanya Adonai. Itu translatein aja dalam bahasa Ibrani, Bu. Adonai. Itu Adonai. Di mana Gelar Tuhan orang Israel kan ada mengimani Yahweh, manusia itu Elohim, Tuhan? Adonai, Di El mana? Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Kasih Rafa, datanya Jehovah di mana? Nisi. Di mana Bentar datanya izin. Israel? Saya nyapa ini Ehan sama Kora-Kora Muslim apa Kristen? Ehan sama Kora-Kora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ehan Muslim apa Kristen? Islam saya Pak Bos. Ini enggak, ini Ehad. Saya Kristen. Baik. Bang Kora-Kora ada yang mau disampaikan, silakan. Begini Pak Sabar, Bos, ya. saya ingin menyampaikan ya sesuatu untuk apologet Muslim kita ini, jangan hanya membentengi tentang misionaris, tapi juga perlu diingat Bang, kita ini ada orang-orang Muslim yang merasa Kristen seperti Buya Sakur, seperti ya Iya bang, itu rasa Kristen. ya nggak apa-apa bang. Itu bukan ranah kita bang. Kita di sini lagi debat bang. Ini room debat. Biar nanti itu ada ininya ya bang ya. Ada roomnya tersendiri kalau mau bahas seperti itu ya bang. Mohon maaf ya bang. Ini tempat diskusi bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Gurunda udah monitor Gurunda. Bang Handi monitor. Biar tidak terjadi debat kusir seperti yang barusan ya. Oke, Bang Handi monitor. Bang Handi, Gurunda ini ada Ehad juga, Ehad dari Kekristenan. Mungkin Ehad mau bertanya, nanti tunggu Gurunda Juma ya. Kayaknya ada tamu nih Gurunda. Bang Handi. Ya, saya mau tanya itu sekalian sama Bu Rahma tadi, karena Bu Rahma yang bilang Yesus tidak melakukan mujizat ya, atau menciptakan bukan pencipta gitu ya. Itu padahal saya dapat di Ali Imran 49 itu Yesus di situ atau Isa di situ menciptakan burung. Nah ini Kau penjelasan. meyakini Nabi Isa itu Yesus? Kalau menurut Nabi Anda, Isa itu Yesus. Bang Pingkai, Assalamualaikum. Maryam. Nggak ada Yesus di Al-Quran kami bang. Yesus tuh nggak ada. Waalaikumsalam Nabi Isa itu warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Assalamualaikum Gurunda, Bang Andi, Nabi Isa itu Rama. Lanjut. begini ya, saya kasih data dulu ya. Mukjizat itu bukan Tuhan yang bermukjizat, tapi Tuhan itu mempertunjukkan kekuasaannya melalui hambanya dengan mukjizat. Jadi hambanya itu bermukjizat atas izin Allah. Saya kasih data ya di Kisah Para Rasul ya. Ketika Petrus apa namanya ya, ini khotbah Petrus. Dengarlah orang Israel, ya, Petrus nih ya. Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah. Siapa yang melakukan? Yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Jadi mukjizat itu yang lakukan Allah, tapi melalui utusannya, rasulnya. Iya. Iya, oke, sebentar Bang Ehad. Bang Ehad sebentar. Ini Bang Handi asli ya, teman-teman, soalnya jadi moderator di saya. Mungkin Bang Handi asli ini lagi jauh dari perangkat. Ini Bang Handi asli ini. Soalnya moderator. Bang Jibril, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jibril. Baik, gantian sebentar ya, Bunda Rahma, Afwan, izin. Boleh lanjut karena saya yang Oke. di ini Gurunda jadi saya ngomong ya. Lanjut. Ya, betul, saya saksinya. Mungkin Bang Pingkai sama Bang Jibril mau menambahkan, ini ada dua Kristen, Bang Jeremy sama Bang Ehad Prawira bertanya. Kita sambil nunggu Gurunda Juma lagi ada tamu barusan ya. Silakan dilanjut. Ada pertanyaan apa lagi Bang Jeremy? Kan gini, nah soal itu. Nah kan kalau banyak Saya belum orang selesai tapi nih.
Tapi Oh, Bang Ehad belum selesai. Sebentar ya, Bang Jeremy, Bang Ehad dulu. Ya. Silakan. Ini, saya mau pertajam itu. Kalau menurut interpretasinya, Coba dikasih tahu ayatnya. Nabi Isa menciptakan burung, Bang. Coba dikasih tahu ayatnya. itu Ali Imran 49. Al Imran 49. Kayaknya di situ kata-katanya membuat deh. Bentar ya, saya buka ya. Ya benar, 49. membuat itu, bukan mencipta. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, Bismillahirrahmanirrahim, aku telah datang kepada kamu dengan satu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku, kan itu, yaitu aku membuatkan, saya tekanin lagi ya, saya membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Nah, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dari orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran tentang kerasulan bagimu jika kamu orang beriman. Jadi di mana menciptakan burung, Bang? Abang tahu nggak definisi? Simple gini. Beda definisi ini menciptakan sama membuat, Bang. Abang tahu nggak definisi bedanya? Nggak apa-apa. Tahu nggak Abang bedanya? Sebentuk burung. Ya sabar. Membuat. Iya, Abang tahu nggak? Nggak, saya lagi nanya ini. Abang beda nggak? Paham nggak bedanya menciptakan sama membuat? Ya, menciptakan itu menjadikan sesuatu yang baru dan hidup. Itu menciptakan. Enggak dong, waduh. Dan itu kalau menciptakan batu berarti hidup. Enggak dong. Menciptakan itu membuat dari nggak ada jadi ada. Itu menciptakan. Kalau Ya, membuat boleh lah. itu ada bahan nggak ada bakunya. menjadi ada. Ya. Nah, di mana di sini- Nabi Isa di sini menciptakan, Bang? Ya, dia membentuk sama seperti Allah menurut kepercayaan Anda. Bang, di Al-Quran itu Nabi Isa itu dari bayi itu udah jadi nabi. Abang masih fitnah juga dia mau jadi Tuhan. Enggak, sabar, Adam saya bilang. Adam oleh Allah dibentuk dulu dari tanah serupa manusia. Kan dibentuk dulu tuh. Allah juga membuat. Iya, Allah yang menciptakan tanahnya juga, Bang. Apakah Nabi Isa di sini menciptakan tanah? Oleh kalau kepercayaan saya, iya, dia juga menciptakan tanah. Abang mau baca Al-Quran pakai kepercayaan Abang? Nah, makanya saya bilang. Waduh, ini pusing kita mau baca Al-Quran tapi nuhanin makhluk. Saya pusing nih. Bang Jibril, itu membuat anak sama menciptakan anak sama enggak? Aku mau tahu dulu. Ya, gini. Ketika dia Bang, meniup, yang baca Al-Quran ini menuhankan Siapa Tuhan, yang meniup? bukan menuhankan makhluk, Bang. Abang kalau mau menuhankan makhluk jangan baca Al-Quran gitu. Yang melakukan tindakan meniup di situ siapa? Yang meniup Nabi Isa, tapi seizin Allah dia jadi burung. Sabar. Kalau begitu. Oh, Abang mau potong-potong gitu. Izinkan, sabar. Oh, Abang mau potong-potong begitu. Ini Al-Quran, Bang, nggak bisa dipotong-potong kayak gitu. Sabar. Nggak usah sebegitu. kejang-kejang, sabar. Nggak ada Dengar kejang-kejang. penjelasan. Saya ketawa-tawa kok, Abang. Sabar. Dengar penjelasan dulu. Jangan seperti anak-anak. Enggak, Abang mau ngejelasin kayak gimana? Abang mau fitnah Nabi Isa lagi di sini. Abang kalau mau nuhanin makhluk nggak apa-apa. Insya Allah nuhanin Kris nggak ada masalah kita. Jangan maksain nuhanin makhluk pakai Al-Quran gitu loh. Tindakan yang dilakukan oleh Isa di sini sama. Bang, kalau nggak diizinin Allah, kalau nggak diizinin Allah, dia kayak Mbah Dukun, Bang, sembur-sembur doang gitu. Ya, kan lucu. Kenapa? Pertanyaannya enggak dulu, Abang izin dulu. Bro, lu kenapa memakai Al-Quran untuk menuhankan Yesus? Apakah di Biblemu itu udah bonyok, nggak ada lagi bisa dipakai? Karena di dalam Al-Quran. Jawab dulu. Karena di dalam Jawab Al-Quran. dulu. Iya, ini Kenapa Anda nyebrang ke Al-Quran untuk menuhankan Yesus? Apa alasannya? Jawab dulu. Karena di dalam Al-Quran Anda disuruh untuk menyembah Yesus. Kenapa? Orang gila. Mau bukti? Udah dah. Ya, apa buktinya mana? Mana buktinya? Mana? Untung nggak lagi Buktinya mana? minum kopi gue. Kalau lagi minum kopi nyembur tuh.
Enggak, kenapa? Kita buka. Ya, Kita buktinya buka mana? Buka, At-Taubah baca, 31 baca. yuk. Di mana? Buka At-Taubah 31. Kau yang Ayo, buka, monyet. Kau yang baca. Loh, jangan bilang-bilang gitu lah. Kau yang baca. Iya, sabar. Saya Ya, cari baca. dulu nih At-Taubah Baca. 31, oke ya, surah Ya. ke-9. Yuk, yuk. Baca langsung. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Ittakhadu. Coba baca. Baca. Ittakhawzu akhbarohum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Min duni. Ya, min dunillahi ya toh. Terjemahannya gini. Mereka menjadikan orang-orang alim Baca dan dulu, rahib-rahibnya. baca dulu. Bang, Itu saya baca dulu. Sabar. Iya, Itu saya baca. Belum selesai Mereka- itu ayatnya. Mau saya baca Arabnya selesai. Heeh, yang benar bacanya. Ittahaju arba'ahum wa rubbanahum Arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma Ibna. amiru Ibna. liyabudu Ibna, ulang. Ibna. udah, nggak Ibna. usah. Oh, oke. Yang penting intinya di situ dikatakan gini ya. Mereka Oke. menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa dan lain sebagainya ya Tuhan selanjutnya. Nah, di dalam ayat Itu udah ini jelas kan? dikatakan begini. Udah ya, Luar. Tidak ada di situ. Dia disuruh mau menyembah potong, Isa. dia mau potong. Sabar. Tidak ada disuruh menyembah Isa. Disuruh menyembah Tuhan selain Allah kok. Kenapa? Bagaimana tuh? Gimana tuh? Bentar saya ambil rokok ya, Bang. Di situ disuruh menyembah Tuhan selain Allah, tidak disuruh menyembah Nabi Isa loh. Makanya kalau udah bonyok Bible-mu menuhankan Yesus, jangan nyebrang-nyebrang ke Al-Quran. Kau hargailah Bible-mu itu, pakai aja. Nah, kecuali kau bilang, maaf umat Muslim, Bible-ku udah bonyok, nggak bisa dipakai lagi. Aku pinjam Al-Quran untuk menuhankan Nabi Isa. Coba diulang dulu kata-kata saya itu. Ya, itu kan kenapa Allah justru mengatakan Enggak, segitu enggak ada ayat nuhanin Nabi Isa di Biblos sampai mesti ke Al-Quran, Bang. Ya udah nggak ada bang, udah bonyok apa sudah Bible-nya. Anda pengecut sekali. Enggak sih, ini namanya. Kenapa Ini abang-abang di sini kenal kan si Ehad ini kan? Orang gila bang, lepas dari rumah sakit jiwa. Jadi Iwan Villa di sini untuk yang nonton, beliau ini lebih parah, sama saya. lebih parah daripada kiamat. Dia Iya. juga. Aduh. Ini kayak apa, murtadin produknya Yusuf Manubulu. Saya murtad karena ada tulisan Yesus itu adalah Tuhan dalam Quran. Nah ini nih, kayak gini nih model-modelnya nih. Orang sakit jiwa ini, orang sakit jiwa.